Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang dua mata pelajaran, yaitu IPS dan juga SBDP. Untuk materi IPS, fokus kita tentang makanan tradisional Nusantara. Serta untuk SBDP, kita akan membahas tentang apresiasi seni. Mari ikuti pembelajaran hingga selesai. Mari kita mulai. Nah, makanan itu banyak ya jenisnya. Setiap daerah memiliki perbedaan dan keunikan makanan tradisional masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa jenis makanan tradisional Nusantara. Apa saja? Mari kita lihat. Berikut adalah 10 contoh makanan tradisional di Indonesia. Jadi nggak semua yang harus kita bahas ya, tapi 10 ini yang biasanya sering dan juga paling terkenal. Kita mulai. Yang pertama, nasi uduk. Nah, nasi uduk ya. Nasi uduk adalah dari Betawi atau DKI Jakarta. Nasi uduk warnanya putih seperti nasi biasa, tapi sedikit lengket karena dia terbuat dari santan ya. Jadi dia terlebih dahulu diaron, kemudian menggunakan air santan, diberi rempah-rempah seperti daun salam, daun jeruk laos, dan serai. Kemudian nasinya itu berbau harum ya, jadi sehingga menarik dan juga membuat selera kita makannya semakin bertambah. Nah, nasi uduk ini menjadi makanan yang sering dimakan untuk sarapan bagi warga Betawi atau DKI Jakarta. Sangat menggiurkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang kedua ada nasi jamblang. Nasi jamblang adalah nasi yang berasal dari Cirebon, yaitu Jawa Barat. Nah, nasi jamblang sendiri biasanya orang Cirebon menyebutnya dengan sego jamblang. Nah, sego jamblang itu berarti memiliki arti sego itu nasi ya. Jamblang itu sebuah nama yang ada di Cirebon, yaitu namanya Desa Jamblang. Makanya dikenal dengan istilah sego jamblang ya. Nah, sego jamblang sendiri memiliki kekhasan, yaitu dibungkus menggunakan daun jati ya. Jadi bungkusnya bukan menggunakan kertas minyak atau daun pisang seperti biasanya, tapi dia menggunakan daun jatinya. Jadi semakin sedap. Jadi masakannya jadi semakin menjadi khas tertentu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada nasi krawu. Aduh, sudah bisa menebak nih, nasi krawu dari mana ya? Ya, betul sekali. Nasi krawu yaitu berasal dari Gresik, Jawa Timur. Nasi krawu ya, nama asalnya itu berasal dari nasi krawu. Krawu yang berarti mengambil sembarangan menggunakan tangan. Jadi nasi krawu sendiri itu berasal dari kata krawu. Nah, nasi krawu sendiri yaitu nasi yang lauknya itu adalah daging suwir. Nah, kemudian ada koya atau poya ya, dengan warna kuning dan juga orange. Nah, ditambah dengan sambal, jadi sangat menggugah selera. Biasanya nasi krawu juga ada jeroannya ya, ada seperti babat, kemudian ada usus ya. Tuh semakin menambah rasa enak dari masakan ini. Ini masakan yang paling difavoriti, jadi masakan favorit untuk warga Gresik. Lalu ada gudeg. Nah, kalau gudeg dari mana ya? Ya, gudeg dari Yogyakarta.
Nah, gudeg sendiri itu dari mana? Dari sayur nangka ya. Jadi sayur nangka sendiri inilah yang disebut dengan gudeg. Nah, ciri khas makanan gudeg ini biasanya rasanya cenderung manis. Karena apa? Biasanya dibacem atau misalkan dimasak dengan menggunakan gula merah ya. Jadi rasanya cenderung ke manis. Jadi gudeg sendiri diambil dari sayur nangka muda. Lalu ada nasi pecel. Kira-kira ada yang tahu enggak nasi pecel dari mana? Ya, nasi pecel dari Madiun. Yang paling khas dari nasi pecel adalah sayur-sayuran yang disiram dengan bumbu kacang ya. Jadi bumbunya tuh bukan hanya kacang tapi bumbu yang memang sudah ciri khas dari nasi pecel sendiri. Nah, nasi pecel sendiri ada kerupuk atau peyek ya. Pendampingnya adalah peyek. Inilah yang menjadi ciri khas dari nasi pecel. Setiap makan nasi pecel pasti ada peyeknya ya. Kemudian ada rendang. Rendang itu berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Jadi rendang sendiri itu terbuat dari daging sapi yang kemudian bercita rasa sangat pedas. Nggak sangat pedas sih, bisa seperti biasa ya. Maksudnya memiliki rempah-rempah yang sangat menggugah. Dan kemudian yang namanya rendang ini pernah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia versi CNN ya. Jadi versi berita dari luar negeri yang menyebutkan bahwa rendang adalah makanan terenak di dunia. Wah, kita harus bangga ya. Jadi masakan Indonesia bisa menembus bahwa ia adalah masakan terenak di dunia. Nah, lama-lama jadi lapar ya. Kemudian ada papeda. Nah, papeda ini berasal dari Maluku dan juga Papua. Jadi kalau kita orang Jawa biasanya makannya adalah nasi sebagai bahan pokoknya. Tapi kalau misalkan di daerah timur sana, makanan utama mereka adalah sagu ya. Sagu berarti dia berasal dari saripati sagu, kemudian dibuat tepung ya, kemudian disimpan lalu diseduh menggunakan air panas. Nah, seperti itu. Jadi bukan papeda yang kalian makan waktu jajan-jajan itu ya, jadi beda. Jadi papeda sendiri itu biasanya dimakan menggunakan kuah kuning. Jadi pakai ikan, disajikan menggunakan kuah kuning. Ya, memang bentuknya seperti papeda yang kalian makan saat jajan-jajan itu ya, tapi agak berbeda. Lalu ada rujak cingur. Enak ya. Rujak cingur berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, rujak sendiri itu dia ada campuran dari sayur-sayuran, buah-buahan yang diguyur dengan bumbu kacang. Nah, bumbu kacangnya ini sendiri ada petisnya ya. Petis itu saripati dari udang. Nah, kemudian dicampur. Yang paling istimewa di sini adalah menggunakan congor atau bagian moncong atau cingur dari sapi yang rasanya kenyil-kenyil jadi enak gitu ya. Nah, itu rujak cingur. Kemudian ada pempek. Pempek sendiri ya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Pempek biasanya dimakan menggunakan cuko atau seperti kuah, tapi rasanya lebih ke asam dan juga asin manis pedes gitu ya, seger. Nah, pempek sendiri terbuat dari ikan. Kemudian setelah digiling, dicampur dengan adonan, direbus lalu digoreng dan disajikan dengan cuko. Lalu ada ayam atau bebek betutu ya. Ayam atau bebek betutu ini berasal dari Bali. Jadi
betutu sendiri yaitu pengolahannya yang menggunakan ayam atau bebek, kemudian dia menggunakan proses yang dibungkus dengan daun pinang. Nah, menghasilkan daging yang lebih empuk. Biasanya ayam betutu atau bebek betutu ini berasal dari Bali. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, itu tadi adalah ringkasan materi tentang 10 makanan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang tugasmu adalah mencari 10 makanan khas di Gresik. Contohnya, nomor 1, nasi krawu. Nah, ciri khasnya adalah nasi dengan lauk suiran daging dan serundeng beserta sambal yang pedas dicampur dengan petis. Nomor 2 apa? Sampai 10 yang menjadi makanan khas Gresik, yang artinya kita tidak akan menemukan makanan ini di luar daerah Gresik. Oke? Lalu kita lanjutkan materi SBDP, yaitu apresiasi seni. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, apresiasi seni sendiri berarti berkomentar ya terhadap tarian seseorang. Nah, berikut ini ada contoh tarian, silahkan kalian komentar. Tugas SBDP hari ini adalah silakan memberikan apresiasi kepada kedua penari berikut ya. Ada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Silahkan kalian komentari bagaimana gerakannya dan juga beri komentar dengan kata-kata yang baik ya. Jangan jelek atau apa, atau lebih ke sarannya harus bagaimana. Oke? Nah, itu tadi adalah bahasan kita materi tentang SBDP dan juga IPS ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi kita hari ini ada 2 tugas tentang IPS, yaitu makanan tradisional, 10 makanan tradisional Gresik ya. Silahkan menyebutkan 10 makanan tradisional Gresik dengan ciri-cirinya, kemudian mengapresiasi penari berikut ya. Bagaimana, siapa yang lebih bagus dan bagaimana sarannya. Oke, terima kasih untuk hari ini.
Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.